Kisah Abu Nawas memilih jalan ke hutan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tukang rekam HD dimanapun berada, semoga hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, keluarga yang sehat dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, like dan berkomentar. Langsung saja ini kisahnya. Lewat kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas, dia mampu menemukan jalan untuk menuju hutan yang sangat indah. Atas usahanya tersebut, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah dari sang Raja Harun ar-Rasyid. Bagaimana kisahnya? Berikut kisahnya. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid mengalami kejenuhan dan berencana hendak pergi ke hutan yang terkenal akan keindahannya. Raja pun mengajak Abu Nawas sebagai pemandu dalam perjalanan tersebut. "Siap, Paduka Raja," kata Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas tidak keberatan dengan ajakan rajanya tersebut, dan berangkatlah mereka ke hutan dengan mengendarai keledai sambil bercengkerama di sepanjang perjalanan. Tanpa terasa mereka sudah menempuh hampir separuh perjalanan dan tibalah mereka di pertigaan jalan yang jauh dari rumah penduduk. Mereka berhenti karena ragu ke arah mana hutan yang dituju. Setahu mereka, kedua jalan itu memang benar menuju hutan yang mereka tuju. Hutan wisata yang berisi binatang-binatang buas. Abu Nawas pun angkat bicara. "Paduka, saya sarankan agar kita tidak usah meneruskan perjalanan." "Kenapa, wahai Abu Nawas?" kata Paduka Raja. "Hamba berkata demikian, karena kalau kita salah pilih jalan, jangan-jangan kita tidak pernah kembali lagi." "Bukankah akan lebih bijaksana kalau kita meninggalkan sesuatu yang meragukan?" jawab Abu Nawas. "Satu pertanyaan saja." Dalam kebimbangan, anak buah Paduka Raja, yang masih merupakan teman Abu Nawas berkata, "Aku pernah mendengar ada dua orang kembar yang hidup di semak-semak sebelah sana," kata ajudan. "Apakah engkau mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga, mereka adalah si yang memiliki rupa sangat mirip. Yang satunya selalu berkata jujur dan satunya selalu berkata bohong," jawabnya. "Baiklah, kita istirahat dulu, nanti kita menuju ke rumah si kembar," kata Abu Nawas. Abu Nawas, Paduka Raja dan prajuritnya kemudian beristirahat sejenak sambil makan. Seusai makan mereka menuju ke rumah si kembar bersaudara itu. Setelah pintu diketok, maka keluarlah salah satu dari mereka. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini, engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak lebih," katanya. Abu Nawas pun mendekati salah satu si kembar beda sifat itu dan mulai menyakan jalan yang menuju hutan yang indah dengan berbisik. Dan salah satu si kembar itu pun menjawabnya dengan berbisik pula. Setelah itu Abu Nawas dan rombongan segera pamit untuk meneruskan perjalanan. "Paduka Raja, hutan yang kita tuju jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas. "Bagaimana engkau bisa tahu harus ambil jalan arah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya tadi orang yang selalu berkata benar atau berkata bohong," tanya Paduka Raja. "Wahai Paduka, orang yang aku tanyai tadi menunjukkan jalan sebelah kiri," kata Abu Nawas. Paduka Raja masih juga belum mengerti dengan perkataan Abu Nawas. "Apa maksudnya?" tanya Raja. "Karena orang itu menunjukkan jalan sebelah kiri," jawab Abu Nawas. "Coba jelaskan kepadaku," kata Raja. "Tadi aku bertanya ke orang itu, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Dan dia menjawab sebelah kiri. Dengan pertanyaan itu siapapun yang aku tanya entah si kembar yang selalu berbohong maupun si kembar yang selalu berkata benar pasti akan menjawab sebelah kiri." Jawabannya. 1. Bila yang ditanya tadi orang yang selalu berkata benar, jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab ia tahu saudara kembarnya selalu berkata bohong. 2. Bila yang ditanya tadi orang yang selalu berkata bohong, jalan sebelah kiri. Karena ia tahu bahwa saudara kembarnya akan mengatakan sebelah kiri sebab saudaranya selalu berkata benar. Mengerti tidak ya sob dengan penjelasan Abu Nawas ini? Baca deh berulang 2 biar faham. Akhirnya rombongan raja itu memilih jalan yang ditunjuk Abu Nawas. Tak lama kemudian masuklah mereka ke dalam hutan yang memiliki pemandangan yang indah. Raja pun menjadi senang dan memberikan sebuah hadiah kepada Abu Nawas.